Semoga Allah senantiasa segera menitipkan amanah untuk kamu dan Prima. Insya Allah semua perjuangan akan berbuah manis di saat yang tepat. Tetap semangat, pejuang garis 2. Halo semuanya, balik lagi di channelnya Agnes. Kalian semua apa kabar? Udah lama banget aku nggak update YouTube aku, entah itu profil ataupun konten-konten lainnya. Sebenarnya di awal tahun 2022 ini aku pengen sharing mengenai perjuangan teman-teman pejuang garis 2, yang terutama teman-teman dekat aku juga, yang alhamdulillah udah berhasil hamil, diberikan kesempatan sama Allah, dikasih keturunan. Aku benar-benar excited banget, makanya aku pengen sharing ke teman-teman semua supaya kita yang masih berjuang tetap semangat dan yakin bahwa Allah akan ngasih sesuai dengan waktunya, kayak gitu. Video ini aku persembahkan juga buat teman aku yang bernama Mbak Amel, yang merupakan teman partner aku kerja juga, yang dimana sama-sama pejuang garis 2. Dari awal aku kenal sama dia, aku nggak tahu kalau dia udah nikah karena mukanya lebih muda daripada aku. Udah gitu usia pernikahannya dia juga udah jauh lebih lama daripada aku, yaitu udah 5 tahun. Dan ternyata kita banyak memiliki kesamaan. Selain itu aku kaget bahwa dia juga pejuang 2 garis. Awal-awal aku ketemu dia bilang dia belum promil sama sekali. Dan aku di 1 tahun pernikahan, bahkan di 6 bulan pernikahan, aku udah cek-cek ke dokter kan. Terus aku sharing ke dia, aku bikin konten YouTube, aku sharing semua apa yang udah pernah aku alamin, atau aku sharing dari ilmu dari dokter, aku share ke dia. Dan akhirnya dia bersemangat untuk ke dokter waktu itu, ke klinik yang waktu itu aku rekomendasiin. Akhirnya dia datengin dan dia ikutin seluruh rangkaian prosesnya. Ternyata dia mendapati bahwa dia punya rahim yang variasinya adalah retro. Udah gitu sel telurnya juga kecil-kecil sama kayak aku, itu PCOS. Terus dokter juga bilang dia ada polip, sama juga kayak aku waktu itu pertama kali aku didiagnosa aku ada polip. Selain itu suaminya juga ada didiagnosa spermanya bermasalah juga. Jadi di situ aku ngerasa sedih karena pastinya semua pejuang garis 2 pengennya kan kita semua normal-normal aja kayak gitu kan. Nah, karena sama-sama aku tahu dia berjuangnya itu luar biasa gitu. Dia benar-benar udah ngelewatin tahap HSG juga, dan yang bedanya aku sama dia udah histeroskopi kayak gitu. Terus juga dia menjalani pola hidup yang sehat segala macem. Dan alhamdulillahnya Allah kasih kesempatan itu. Waktu aku dikabarin aku bener-bener terharu banget, dan aku kayak langsung nangis. Bukan karena aku ngerasa kok dia udah aku belum, bukan, tapi ngerasa kayak ya Allah senang banget gitu, kayak oh ini ya rasanya orang yang kita tahu perjuangannya kayak apa, terus dia ngabarin gitu bahwa Nes aku udah isi gitu, Nes aku alhamdulillah. Aku nggak tahu kenapa aku ngerasa kayak keajaiban gitu. Nah, pada saat teman aku ini ngasih tahu bahwa teman aku udah isi gitu, aku ngerasa kayak wah, hatiku tuh gak tahu campur aduk. Di sisi aku senang banget, di sisi lain aku juga ngerasa aku terharu banget sama perjuangannya dia, dan Allah kasih kesempatan itu gitu buat dia. Dan aku terharu dan aku langsung nangis di Gojek waktu itu. Dan aku paling menghargai banget sama teman-teman aku yang kita sama-sama berjuang dan dia udah berhasil, terus dia ngabarin aku gitu loh. Bukan berarti yang nggak ngabarin itu nggak aku hargain, tapi lebih kepada aku tuh justru malah happy kalau temen aku ngabarin, karena aku bisa jadi nanya, apa sih yang lo lakuin, lu zikir apa sih, lu usaha apa sih, apa yang kurang dari gue, kayak gitu. Jadi bisa sharing-sharing kayak gitu loh. Nah, terus ini aku terharu banget. Waktu itu dia ke kantor bela-belain ngasih gift ke aku, padahal aku juga nggak mengharapkan itu gitu. Dan dia nulis surat buat aku. Suratnya kayak gini: Dear Agnes, terima kasih kamu sudah menjadi perantara aku ke titik ke klinik yang pernah aku sebutin.
Terima kasih kamu sudah jadi orang yang selalu ada buat aku saat aku sedih. Terima kasih karena kamu selalu jadi orang yang membawa aura positif buat aku. Semoga Allah senantiasa segera menitipkan amanah untuk kamu dan Prima. Insya Allah semua perjuangan akan berbuah manis di saat yang tepat. Tetap semangat, pejuang garis 2. Aku pas baca surat ini aku nangis, dan pas pertama kali dikabarin sama dia pun aku nangis. Bukan karena dia udah terus aku belum, bukan itu. Sorry, aku ambil tisu dulu. Aku nangis di sini karena aku benar-benar bahagia banget atas Allah berikan kesempatan kepada dia, karena aku tahu semua pejuang garis 2 itu pasti mengalami perjuangan yang sungguh luar biasa. Entah itu dari omongan orang, entah itu dari tekanan keluarga, entah itu dari pasangan mungkin kayak gitu. Jadi aku tahu banget perasaannya orang-orang yang belum memiliki anak, terus pada saat dia diberikan gitu sama Allah, pasti berasa kayak keajaiban itu turun gitu, kayak miracle banget. Apalagi yang nunggunya itu sampai bertahun-tahun. Aku aja di tahun ini baru yang ketiga tahun, jadi itu aja aku jalaninnya masih happy ya, dalam artian keluarga aku mendukung, keluarga suami mendukung, keluarga pasangan aku juga mendukung. Jadi nggak yang terlalu aku pikirin banget gitu, maksudnya aku pikirin tapi nggak terlalu yang menjadi tekanan berarti gitu buat aku. Cuman bagi orang-orang yang mungkin mengalami banyak tekanan dari kanan kiri atas bawah, itu pastinya berat banget gitu. Ditambah kita mungkin didiagnosa sesuatu penyakit yang kita sebelumnya nggak kepikiran kalau kita punya penyakit itu kayak gitu. Ditambah mungkin lagi ada diagnosa yang menyebutkan kita tuh nggak bisa punya anak, kita mungkin harus bayi tabung atau inseminasi dan segala macam. Itu bener-bener bikin hati tuh kayaknya runtuh banget gitu. Tapi di saat Mbak Amelia Handayani ini, Mbak Amel aku sebutnya itu, kabarin di 5 tahun pernikahannya dia diberikan gift tersebut sama Allah, itu aku benar-benar terharu dan aku nangis di motor gitu. Aku terharu banget karena aku tahu pejuang, namanya dia berjuang tuh aku tahu juga gitu perjalanan dia, karena dia selalu sharing juga sama aku dan aku pun selalu sharing sama dia. Dan aku tuh ngerasa dihargain banget sama Mbak Amel karena karena kita sama-sama sharing, dia juga mikirin sebenarnya dia mau ngabarin aku atau enggak kayak gitu. Dia takut aku ngerasa sedih karena aku belum gitu, tapi dia nggak mikirin kayak gitu. Dia lebih mikir gue harus nyemangatin Agnes juga nih, bahwa gue aja bisa, karena lo juga pasti bisa Nes, kayak gitu. Itu yang aku tangkap, dan menurut aku bersyukur banget punya teman kayak Mbak Amel yang menurut aku tuh ini temen yang aku harapin gitu. Kalau sama-sama berjuang tuh ya nggak apa-apa, kabarin aja, justru aku akan mendoakan dan aku bener-bener akan tanyain gitu, apa sih yang kurang dari diri aku supaya aku bisa sama kayak perjuangannya kayak kalian kayak gitu loh. Dan aku walaupun balik lagi, aku tahu banget semua itu atas kehendaknya Allah. Yang jelas Allah yang tahu kapan waktunya kita dikasih kayak gitu. Ya, yang poin yang kedua yang aku pengen sampaikan ke teman-teman semua, aku juga pernah ngalamin beberapa tekanan dari, walaupun gak dari pihak internal, baik itu orang tua, kakak, saudara, mertua, ataupun pokoknya yang orang-orang terdekat, tapi ada beberapa dari mulut-mulut tetangga atau mulut-mulut orang lain yang tidak mengenal kita secara baik, terus tiba-tiba nanya misalnya, Ines apa kabar, kok belum isi, kenapa, kayak gitu. Itu awal-awal aku ngadepinnya kayak emosi gitu, kayak apalagi waktu itu posisinya aku dibanding-bandingin sama kakak-kakakku yang abis nikah terus langsung hamil. Disitu aku langsung pengen netes air mata, cuman kayak ketahan gitu. Disitu aku juga mikir kayak oh ya udahlah gitu, maksudnya aku sakit hati, cuman aku nggak mau terlalu dipikirin banget. Tapi tetap ya, kadang di mulut kita ngomong nggak dipikirin, tapi di otak, di hati itu masih kayak ngerasa ada yang ganjel kayak gitu. Terus juga ada kejadian lain yang sama orang yang gak begitu dekat sama kita, terus nanya, kok belum, kenapa gitu, nunda ya gitu misalnya, atau enggak
itu yang kemarin ini udah nikah udah isi gini, kamu kok belum, blablabla. Pokoknya banyak deh ya kadang aku tuh jawabnya kalau lagi hati aku adem gitu, ya doain aja ya bu kayak gitu, atau enggak doain aja ya tante, atau doain aja ya semuanya gini 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 gini. Dan kalaupun aku punya waktu untuk jelasin, kadang aku jelasin ya, aku udah berusaha kok, aku udah ke dokter, aku udah berjuang sana sini ibaratnya gitu, udah ngeluarin biaya segini segini. Cuman ya kalau emang belum dikasih sama Allah ya doain aja kayak gitu. Itu kadang kalau jawaban aku panjang. Terus kalau misalnya aku lagi sakit hati atau apa ya, kadang aku nangis, cerita sama suami aku, cerita sama sahabat deket aku, sama Mbak Andin gitu. Dan ada kata-kata dari Mbak Andin yang aku ingat sampai sekarang, bahwa kalau ada yang nanya lo kayak gitu, lu cuman cukup jawab hasbi Allah gitu, cukup Allah bagi aku gitu. Jadi itu yang bener-bener nguatin aku sih sampai dengan detik ini. Dan aku bener-bener berharap banget buat semua teman-teman pejuang 2 garis, walaupun masalah kita itu banyak, berat, ataupun terasa tidak mungkin bahwa kita akan memiliki anak gitu ya. Kayak teman-teman aku yang punya masalah tubanya kanan kirinya nggak paten, atau misalnya teman aku dibilang hidrosalping lah apalah, pokoknya diagnosa yang dibilang katanya harus inseminasi ataupun bayi tabung. Aku udah banyak cerita yang menurut aku tuh yang tadinya kita rasa nggak mungkin gitu. Kayak ada lagi teman kantor aku satu lagi yang aku nggak bisa cerita secara detail, tapi yang jelas masalah dia sungguh sangat berat. Tapi sama di usia pernikahannya dia ke 5 tahun dia, dan bahkan dia usianya jauh lebih tua daripada aku, tapi Allah benar-benar baik banget, dan dia dikasih miracle, dia isi, dan alhamdulillah juga udah lahiran kayak gitu. Jadi kita harus tetap semangat, kita harus tetap positif thinking, bahwa yakin kita akan dapat di waktu yang tepat, dan selalu berusaha dan selalu berdoa. Di sini aku pengen kutip kata-kata dari Dokter Yasin, kayak gini. Kata-kata kayak gini. Bukan salah siapa-siapa, kehamilan akan datang pada waktunya, sesuai kehendak yang maha berkehendak. Kalau nggak hari ini, ya besok. Kalau belum, ya besok lagi. Mungkin minggu depan. Semangat selalu, setiap usaha insya Allah ada jawabnya. Insya Allah. Nah, itu aja sekian dari sharing-sharing aku. Mudah-mudahan kalian semua jadi lebih bisa berpikir lebih positif lagi dan semangat lagi untuk ngejalanin hari-hari kita. Nyahin aja omongan-omongan yang negatif dan tetap yakin bahwa Allah itu maha baik. Sampai jumpa, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.